Episode 2481. Wong Bas. Keempat patung batu itu terbangun dalam sekejap, dan ada semacam kekuatan menakutkan di mata kuno mereka. Mereka semua memandang Xiao Yan bersama-sama, seolah mengejek pengendalian diri Xiao Yan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa meskipun patung batu itu terbuat dari batu utuh, ada pola hitam samar yang muncul di tenggorokannya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak tahu mengapa keempat patung batu itu diaktifkan terlebih dahulu. Dia tidak bisa memikirkannya. Kekuatan reinkarnasi dalam tubuh melonjak di meridian dan anggota tubuh seperti banjir, dan bahkan kekuatan jiwa dan kekuatan roh pun meletus bersamaan. Batu-batu di sekitar keempat patung batu itu kokoh, namun kekuatan tunggalnya tidak kuat. Namun setelah digabungkan, nampaknya ada semacam kekuatan aneh yang mengancam nyawa Xiao Yan, dan kekuatan semacam itu membuat Xiao Yan harus mengambil alih itu dengan serius. Mati. Sosok Xiao Yan terpantul di mata patung batu itu. Segera, cahaya berkedip di tangannya, dan beberapa pedang dan perisai panah yang berkilauan dengan cahaya hitam samar muncul dari udara tipis. Di atas senjata, ada cahaya hitam samar yang muncul, dan kekuatan semacam itu sangatlah ilusi. Jika bukan karena kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan, saya khawatir itu tidak akan ditemukan. Apa masalahnya? Yueru juga sedikit terpukul oleh pemandangan yang tiba-tiba ini, melihat Xiao Yan yang terjebak di platform bundar, dia buru-buru angkat bicara. Seseorang, mata Yun Yundai berkerut, bunga api suci muncul di sekujur tubuhnya, dan dia diam-diam keluar dari aula, seolah-olah dia akan menangkap sosok aneh. Ledakan, keempat patung batu itu baru saja bangun dan melancarkan serangan mengerikan terhadap Xiao Yan. Kekuatan luar biasa beriak dari tubuh seperti besi di sekitar tubuh, dengan senjata di tangan mereka, tanpa memutar dan berhenti sejenak, mereka membawa serangan gelombang energi yang dahsyat satu demi satu. Ketika dia keluar, kekuatan serangan yang menakutkan itu membuat Xiao Yan sangat malu untuk sementara waktu. Saat menghadapi serangan empat patung batu, terutama setelah cahaya hitam itu muncul, kekuatan jiwa dan kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan menjadi sangat aneh. Transformasi Dewa Naga. Menghadapi tekanan yang begitu kuat, Xiao Yan akhirnya melakukan transformasi Dewa Naga. Sisik naga cian mengalir keluar, menutupi sebagian besar tubuh Xiao Yan, nafas berat mengalir ke wajahnya, dan gelombang air dengan lembut mengelilinginya, terus-menerus menahan serangan dari empat patung batu. Bang bang bang. Menghadapi serangan keempat patung batu tersebut, Yueru dan Raka Yanu tidak bertindak gegabah, karena saat ini Xiao Yan terjebak di platform bundar dan tidak bisa keluar, dan begitu mereka masuk dengan gegabah, mereka akan dengan mudah menimbulkan masalah pada Xiao Yan. Meskipun mendapat berkah dari transformasi Dewa Naga, saat menghadapi serangan yang hampir sempurna dari empat patung batu, sisik naga biru di tubuh Xiao Yan berkedip-kedip dengan cahaya redup, dan kekuatan besar dari sisik naga beriak, semua serangannya dinetralkan. Namun, kulit Xiao Yan sedikit pucat, dan kekuatan reinkarnasi dalam tubuh sangat terkuras. Di bawah kekuatan transmisi yang kelebihan beban, bahkan Xiao Yan tidak dapat menahannya. Anda tidak bisa bertahan secara pasif sepanjang waktu. Dia telah berada dalam tahap bertahan, dan ada banyak kemerahan dan nyeri di kulit Xiao Yan. Jelas sekali, dengan pertahanan seperti itu, saya khawatir tidak akan lama lagi semua sisik naga di tubuh akan hancur, dan mata dipenuhi dengan niat membunuh bergerak. Saat berikutnya, Xiao Yan mengambil langkah ke depan, tinjunya dilepaskan dengan tenang, membawa auman naga yang tajam yang bergema di seluruh aula, tangannya menjadi seperti cakar, dengan sentuhan cakar naga cian, membawa sentuhan api berwarna kaca, tiba-tiba menghadap salah satu dari empat patung batu tertembak di dada. Wah! Serangan yang sangat kuat itu benar-benar menyebabkan seluruh aula bergetar, dan bahkan jarum pengikat dewa di dalam topeng menyembur keluar dan bersentuhan. Bang bang bang, cakar naga menghantam dada patung batu itu tanpa bekas, dan suara keras terdengar. Tiba-tiba, tidak ada bekas luka di dada salah satu patung batu itu, hanya lapisan debu perunggu yang berjatuhan. Meski diserang oleh Xiao Yan dengan sangat mengerikan, patung batu ini tidak menunjukkan tanda-tanda luka serius. Senyuman yang berdebar-debar dan aneh muncul di matanya, dan kekuatan di tubuhnya telah mencapai batasnya, seolah-olah itu adalah binatang yang haus darah, mencoba melawan Xiao Yan. Nyala api membunuh seumur hidup. Di mata patung batu itu, ada semburan cahaya dingin yang menyesakkan, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berayun, langsung dengan angin yang tajam, dan menebas Xiao Yan Tian yang ada di dekatnya. Kenapa orang-orang ini? Luas meja bundar tersebut tidak besar, sehingga Xiao Yan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menghindar, namun pada saat menghindar, ia menemukan pola hitam di leher patung batu tersebut. Patung batu ini sudah mati. Apakah itu kelemahannya? Berdengung. Ketika Xiao Yan bertanya-tanya mengapa patung batu itu mampu menahan cakar naganya dan cakar Seon Seng Yan, keempat patung batu itu tiba-tiba mengelilingi satu sama lain. Pedang, tombak, pedang, dan bayangan menonjol bersama, membentuk kekuatan penjara yang kuat di sekitar Xiao Yan. Kandang hitam. Di dalam sangkar hitam, ada duri dan duri hitam di mana-mana, dan ketika duri tajam dan duri hitam itu memotong sisik naga di tubuh Xiao Yan, itu benar-benar membuat Xiao Yan merasa ngeri. Dalam sekejap, Feng Jue di tubuh Xiao Yan akhirnya lepas kendali, seperti kuda liar yang melarikan diri, rute latihan Feng Jue beredar di sepanjang anggota tubuh Xiao Yan mengeluarkan raungan pelan. Di tubuh Xiao Yan, ledakan api yang megah terdengar, dan segera seberkas api 6 warna keluar dari tubuhnya seperti bintang jatuh, dan langsung menuju ke sangkar hitam. Cahaya api 6 warna diperkuat oleh berkah Feng Jue, dan itu bersifat tirani.
Begitu bersentuhan dengan sangkar hitam, ia terbakar dengan bunyi kresek, membakar sangkar hitam yang tampak aneh itu hingga rata dengan tanah. Bau busuk tercium. Mereka yang tersentuh oleh gas hitam yang berbau busuk ini, bahkan beberapa benda yang sangat padat, langsung tertelan olehnya dan berubah menjadi debu. Jangan hirup nafas ini. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba terbangun dan berteriak pada Yueru. Ledakan. Mata Xiao Yan bersinar dengan nyala api, dan segera seluruh tubuhnya bermandikan lapisan api. Dia secepat hantu. Dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menamparkan leher patung batu itu dengan nafas suci api suci. Puff. Di tenggorokan keempat patung batu, lingkaran garis hitam langsung dilebur oleh kekuatan suci api suci. Petik 2 petik 2. Tanpa adanya pola hitam aneh itu, tubuh keempat patung batu itu langsung membatu, dan seluruh kekuatan serta vitalitasnya lenyap, seperti patung batu biasa yang diam di platform bundar. Budak api neraka di samping berdiri di sana tercengang, melihat melalui aula bobrok, seolah-olah melihat aula yang lebih dalam di suatu tempat, dengan rasa hormat di matanya, seolah-olah dia kagum pada aura yang kuat dan kuno. Di mana Yun Yun? Setelah memecahkan 4 patung batu, Xiao Yan buru-buru mundur dari platform bundar sebelum dia bisa menyentuh topengnya, dan bertanya pada Yueru di sampingnya. Artefak dunia abadi, saya khawatir saya masih membutuhkan bantuan kedua wanita untuk mendapatkannya. Bang! Sebelum Yueru dapat berbicara, gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba muncul tepat di atas aula. Kurung buka kurung tutup. Episode 2482. Hei, cantik kecil, kenapa menggangguku? Ada banyak harta karun di aula ini. Daripada membuang-buang waktu untukku, lebih baik pergi mencari harta karun. Saya ingat air sumur kami tidak menghasilkan air sungai. Di atas aula utama, 2 suara berdiri bersama di sini, sesosok tubuh bermandikan kabut darah berkata dengan aneh. Kamu yang menyebabkan pergerakan tadi, kan? Pembangkit tenaga listrik dari 6 alam berkumpul di sini. Saya tidak ingat keberadaan orang nomor 1 seperti Anda. Siapa kamu? Api suci di sekitar Yun Yun menjadi semakin kuat, dan dia bekerja sama dengan peri bunga di bahunya, menatap pria ini dengan mata serius. Baru saja, dia diingatkan oleh peri bunga dan menemukan pria ini dengan aura tersembunyi yang sangat lengkap, tetapi aura di tubuh orang ini belum pernah terdengar sebelumnya, dan bahkan api suci pun meledak dengan perasaan jijik. Siapa aku? Saya sendiri tidak tahu. Sosok kabut darah itu mencibir pada dirinya sendiri, seolah dia tidak berdaya menghadapi semua ini. Saat kamu jatuh ke tanganku, secara alami kita akan memiliki banyak cara untuk memaksanya keluar. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ditanyai oleh Yun Yun, sosok kabut darah itu menyeringai muram, dan segera menyembunyikan seluruh tubuhnya dengan aneh di atas aula, seolah-olah dia langsung menyatu ke dalam kehampaan di sini. Lenyap, melihat pemandangan yang begitu aneh, api suci di sekitar Yun Yun sepertinya menghadapi semacam bahaya, dan tiba-tiba cahayanya menjadi begitu terang hingga menutupi tubuhnya. Bang! Saat Yun Yun bingung, aura kekerasan yang mengerikan menyapu seluruh aula dalam sekejap. Aura kekerasan semacam itu jauh lebih kejam daripada binatang haus darah biasa, dan itu benar-benar membuat beberapa sosok yang tidak berada pada tingkat reinkarnasi kedua ketakutan. Dunia aula besar di dasar danau samsara ini terputus oleh kekuatan khusus dan air danau. Kabut darah melonjak, memperlihatkan sosok di dalamnya. Itu adalah manusia dengan penampilan seorang pemuda. Dia diam-diam membuka matanya yang tertutup. Mata berwarna darah itu sedikit seperti setan, dan ada sentuhan aura pembunuh yang sangat kuat. Hal yang paling aneh adalah pada pria ini, jubah besarnya berwarna merah darah. Ketika Yun Yun melihatnya, rasa terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuhnya. Tampaknya ada semacam fluktuasi yang menyesakkan dan mengerikan di dalamnya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi jiwa dari yang terakhir. Kapan seorang pria dari luar dunia bisa masuk ke dunia 1000 dunia dengan begitu mudahnya? Benarkah tidak ada orang di dunia kita yang tidak bisa melakukannya? Dalam sekejap, sosok Xiao Yan melonjak ke atas aula, dan segera menatap pria di depannya dengan acuh tak acuh. Hei, dunia 1000 besar tidak ditandai sebagai wilayah eksklusifmu. Mereka yang bisa mendapatkannya, cepat atau lambat, kami akan menghancurkan dunia ini dan mengusirmu sepenuhnya. Anak laki-laki berjubah darah itu sepertinya tidak terkejut dengan identitas Xiao Yan yang mudah dilihat, dia hanya menatap Xiao Yan dengan ekspresi agak terkejut. Dia mencium fluktuasi yang sangat mengerikan dari Xiao Yan. Jelas sekali, reputasi orang ini sangat terkenal bahkan di antara ras jahat di luar dunia. Penguasa berbagai api suci, keturunan klan Xiao, dan berbagai identitas semuanya menyatakan bahwa identitas dan kekuatan Xiao Yan terkenal di antara klan jahat di luar wilayah. Pergi. Begitu suara itu jatuh, budak Xiao Yan, Yun Yun, Yueru, dan Neraka Yan menembak bersama, dan serangan momentum besar langsung menyelimuti semua kemunduran anak laki-laki berpakaian darah itu. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia ingin menangkapnya secepat mungkin. Roh jahat berwarna merah menyebar dari tubuh anak laki-laki berpakaian darah, mengelilinginya, membuat auranya semakin suram dan dingin. Ledakan. 4 serangan energi yang sangat kejam segera dilepaskan, dan dengan keras meledak ke arah pemuda berjubah darah di dekatnya. Anak laki-laki berlumuran darah itu mengertakkan gigi. Serangan kuat ini membuat auranya melonjak, tetapi kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat ketiga, jadi dia secara alami tidak bisa menghadapi upaya bersama dari ketiganya. Sepertinya kita hanya bisa sampai ke tujuan dulu.
Pengungkapan pusat dunia peri telah membuat para dewa jahat itu sedikit tidak puas. Jika terjadi kesalahan kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Anak laki-laki berpakaian darah itu bergumam di dalam hatinya, menatap keempat lainnya dengan mata keras kepala, dan niat membunuhnya sulit untuk disembunyikan. Bayangan Kaisar Darah. Mata anak laki-laki berlumuran darah itu tiba-tiba menjadi mengerikan, dan dia segera melangkah keluar. Jubah berwarna darah tiba-tiba melonjak dengan fluktuasi energi yang sangat jahat, dan hantu yang kuat muncul di belakangnya. Peringkat Dewa Jahat, cepat kembali. Meski benda di depannya hanyalah hantu, Xiao Yan masih bisa mencium rasa takut yang menggelitik di kulit kepalanya. Mati, hantu jahat besar itu dikelilingi oleh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, 5 jari ilusinya terkepal erat, dan sebuah tinju dibanting ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Sebuah pukulan menghantam, seolah-olah ada lautan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan tekanan yang sangat besar membuat wajah mereka bertiga menjadi gelap. Puff! Setelah pukulan sederhana, tubuh anak laki-laki berpakaian darah itu menghilang seketika, dan seluruh aula menjadi damai. Apakah kamu baik-baik saja? Di akhir pertarungan, Xiao Yan buru-buru bertanya pada dua wanita di sampingnya, tapi dia merasa sedikit lemah terhadap pria itu sekarang. Lagi pula, karena orang ini berani datang ke sini, saya khawatir dia sudah siap. Kami baik-baik saja, itu orangnya tadi. Yun Yun menggelengkan kepalanya, jelas sangat bingung dengan asal-usul dan tujuan pria tadi. Jubah darah di tubuh orang itu seharusnya adalah sejenis peralatan jahat milik ras jahat dari luar wilayah. Itu dapat mengisolasi sebagian kekuatan dari gua yang tinggal ini sebelum kamu bisa masuk ke tempat ini. Bahkan di dalam tubuhnya, sepertinya ada kekuatan yang dapat beresonansi dengan kekuatan di dalam gua. Klan jahat asing sebenarnya adalah sekelompok hantu. Xiao Yan menyipitkan matanya, merasa sedikit tidak nyaman dengan pemandangan ini. Oke, ayo pergi dan masukkan jarum ilahi ke dalam sakumu dulu. Benda itu milik dunia abadimu. Aku khawatir hanya kamu yang tahu cara mengumpulkannya. Begitu suara itu turun, beberapa orang kembali ke aula utama. Di dalam aula bobrok, Yueru memegang pedang Dewa Bulan, Yun Yun memegang pedang Kaisar Langit Tai Chi, dan kedua wanita itu masing-masing berdiri di satu sisi topeng, terus-menerus memberikan kekuatan murni. Tampaknya mereka sedang menghangatkan artefak ilahi. Setelah artefak ilahi dihangatkan, mereka akan segera memasukkannya ke dalam saku mereka. Saya tidak tahu apakah yang disebut jarum pengikat Tuhan memiliki energi mengerikan yang dikatakan membuat peraturan. Melihat gerakan kedua wanita itu menjadi semakin tajam, mungkin hanya masalah waktu sebelum mereka dapat mengumpulkan senjata ilahi. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Berdengung. Artinya, pada saat ini, di seluruh kompleks istana, suara gemuruh bergema di langit. Pada saat suara keras itu jatuh, sesuatu di tubuh Xiao Yan yang telah lama tersembunyi sepertinya meledak menjadi hiruk-pikuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah merasakan dengan cermat, mata Xiao Yan juga dipenuhi dengan warna yang sangat berapi-api. Karena yang menyebabkan gerakan itu adalah, setengah bayangan api reinkarnasi di tubuhku. Episode 2483. Apa yang terjadi? Sadar akan perubahan seperti itu, hati sanubari Xiao Yan tiba-tiba tersentuh. Setengah gambar api reinkarnasi Dao Surgawi sangat berharga. Ini adalah warisan keluarga Xiao, dan ini sangat penting. Dalam sekejap, sebelum dia sempat berpikir, sosok Xiao Yan bergegas ke langit di atas aula dalam sekejap. Dia melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa di tengah kelompok istana, gelombang energi kuat yang terus-menerus perlahan memancar, beberapa nafas tirani. Ia bergegas menuju ke sana, seolah-olah ada sesuatu di sana yang cukup untuk menarik harta semua orang. Gambar sisa harus diperoleh. Meskipun tidak jelas apa fungsi dari gambar sisa ini, Xiao Yan secara intuitif memberitahu Xiao Yan bahwa benda ini pasti ada hubungannya dengan reinkarnasi surga, jika tidak, para master besar di klan tidak akan bisa menerimanya, sangat serius. Terlebih lagi, Xiao Yan selalu merasa bahwa klan Xiao dan Tiandao Samsarayan mungkin memiliki asal-usul. Ditambah sosok jahat yang mereka temui sebelumnya, perjalanan menuju gua kali ini sepertinya tidak mudah. Ayo pergi. Saat Xiao Yan terlihat begitu serius, kedua sosok di bawah juga muncul bersamaan. Mereka juga merasakan ekspresi serius di pipi Xiao Yan, dan berdiri diam di samping Xiao Yan, melihat ke tengah kelompok istana. Satu demi satu siluet melesat dengan kecepatan kilat, dan ada angin kencang tak terlihat yang sedikit bergerak. Bagaimana dengan senjata ilahi? Xiao Yan menoleh, topeng di aula bobrok rusak, dan artefak di dalamnya juga hilang. Sudah dikumpulkan. Selanjutnya, saya akan menemani Anda untuk melihat bagaimana yang disebut Dewa Reinkarnasi 6 Jalan Ada. Pergi. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat bersama-sama. Adapun budak api neraka, itu disembunyikan di ruang api suci oleh Xiao Yan. Bagi Xiao Yan, hal ini sama saja dengan kartu truf yang kuat, pada titik tertentu, cukup untuk menimbulkan efek yang tidak terduga. Satu-satunya kekurangannya adalah budak api neraka tampaknya dibatasi oleh gua dan tidak bisa pergi dari sini. Mereka bertiga langsung bergegas. Meski masih banyak harta karun di kompleks istana, belum ada tanda-tanda akan tinggal di sana. Semua orang bergegas menuju pusat istana. Aura kuno melonjak seperti embusan debu, dan pemandangan di depan semua orang tiba-tiba menjadi kosong, dan tekanan samar langit dan bumi serta aura panas menyerbu ke arah mereka, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya langsung menurunkan kecepatan mereka.
Melihat ke atas, ini adalah inti dari kompleks istana, dikelilingi oleh lorong-lorong yang memanjang ke segala arah, dan seluruh aula terpelihara dengan sangat baik. Saat ini, sudah ada beberapa aura yang mengelilingi aula utama, namun tidak ada yang berani mendekati pintu masuk utama istana. Bahkan 3 orang kuat Yu Hailong Snake, Myriad Poison Gunu dan Tang Feng berdiri dengan tenang di aula utama, pada saat ini, di samping, menatap aula dengan penuh perhatian. Di sisi lain, aula ini merupakan aula termegah di seluruh kompleks istana. Sekilas saja, aura dalam tubuh menjadi bergejolak. Karena orang-orang sudah datang, ayo kita lakukan. Saya tidak tahu siapa yang pertama mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, selusin pria kuat di tempat itu beraksi bersama. Satu demi satu, serangan yang sangat kejam diluncurkan di tangan mereka, langsung mengenai portal kuno istana. Nafas ini kurang tepat. Xiao Yan dan yang lainnya terlambat selangkah, dan tidak melancarkan serangan apapun, tetapi dari serangan mengerikan itu, samar-samar mereka bisa melihat gelombang api yang membara menyapu dari atas portal istana. Ledakan. Portal istana perak tiba-tiba menjadi goyah di bawah serangan yang begitu dahsyat dari kerumunan, dan saat berikutnya, suara retakan terus terdengar. Bang! Sekumpulan cahaya oranye kemasan mengalir dari atas portal yang rusak tanpa peringatan, dan aura luas yang menyertainya naik ke langit seperti gempa bumi, yang secara langsung menyebabkan sedikit rasa dingin di hati orang-orang kuat yang hadir. Jika kekuatan yang sangat kuat ini menimpanya, saya khawatir dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Bergegas. Pintunya rusak, dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Aula utama sepertinya adalah tempat untuk memasuki aula utama yang sebenarnya. Ini, gudang senjata. Begitu dia memasuki aula, dia bisa melihat senjata bersinar dengan cahaya redup di dinding dan bahkan di tanah. Pisau, tombak, pedang, baju besi, del, muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Meski semuanya diwarnai dengan banyak debu, namun tetap memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan. Senjata-senjata ini jelas bukan kualitas biasa. Meskipun tidak sebanding dengan senjata peri di dunia 1000 besar, mereka memiliki kekuatan khusus. Seluruh aula sangat kosong. Kecuali penempatan senjatanya, seluruh aula sedikit monoton dan mematikan. Bagaimana kabarnya? Melihat gudang tentara dan baju besi aneh di mana-mana, Xiao Yan bertanya pada budak Helian. Meskipun senjata-senjata ini sangat berharga, tidak ada satupun yang bertindak gegabah. Di sana, itulah harta karun yang sebenarnya. Tepat ketika ada keheningan yang mematikan, seringai muncul di sudut mulut Tang Feng, dan kemudian jari-jarinya tiba-tiba menunjuk ke tengah aula, sekelompok perisai lampu merah yang sedikit menonjol. Di dalam perisai cahaya, ada 5 senjata yang berputar perlahan, dan cahaya di atas masing-masing senjata sangat terang, menandakan bahwa kekuatan gelombangnya bagus. Ini sebenarnya artefak abadi 5 jalur. Melihat pemandangan ini, mata semua orang menjadi kusam. Jelas sekali, ada total 108 artefak abadi di dunia 1000 besar, dan sebenarnya ada 5 di tempat ini. Koleksi 6 makhluk abadi reinkarnasi ini agak kaya. Aneh, mengapa Tang Feng berinisiatif merayunya, dan tujuannya sepertinya bukan senjata-senjata ini. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar telah mengawasi Tang Feng, dan di antara kerumunan, hanya dia yang paling mengancam. Apa itu? Lubang. Dengan ditemukannya beberapa lorong misterius yang tersembunyi di balik aula utama, banyak suara muncul pada saat yang bersamaan. Lubang-lubang samar itu tampaknya berada dalam susunan yang indah, dan tidak sulit untuk melihat bahwa lubang-lubang itu persis sama dengan 5 senjata peri yang berputar sedikit di perisai cahaya. Hanya dengan mendapatkan senjata ini Anda dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama 6 jalan samsara immortal. Kegilaan di mata Tang Feng tercurah, dan segera kekuatan reinkarnasi di tubuhnya menjadi semakin intens, mata semua orang penuh dengan kegilaan, dan jelas bahwa kata-kata Tang Feng benar-benar membuat jantung berdebar kencang. Hanya dengan memperoleh 5 artefak abadi seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki aula utama. Tentunya, untuk menangkap 5 artefak abadi ini, selusin orang yang hadir pasti akan memicu pertempuran yang sangat tragis di sini. Xiao Yan, kami juga. Yun Yun melihat pemandangan pedang terhunus di aula, dan buru-buru berkata, dia tahu pentingnya Seng Yan bagi Xiao Yan, dan hatinya menjadi cemas saat ini. Lagi pula, ada lebih dari 10 orang yang hadir, tetapi tidak ada seorang pun yang merupakan lampu hemat bahan bakar. Penampilan Tang Feng hanya menggertak, itu kurang tepat. Xiao Yan tidak bergerak, sebaliknya, matanya menemani kekuatan jiwanya, menjelajahi istana bersama. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, dia melihat peta bintang yang tersembunyi, peta langit malam berbintang yang tak berujung muncul, tergantung tepat di atas berkas cahaya. Di atas peta bintang, ada kedalaman tak berujung, dan bahkan peta sisa aneh yang hanya setengah blok pun terlihat. Sepertinya di peta bintang itu, hanya ada sisa-sisa biasa yang tersembunyi di dalamnya. Sisa separuh gambar sisa, apakah ada di sini? Ketika Xiao Yan menatap peta bintang, peta sisa yang terkait dengan reinkarnasi Dao Surgawi di tubuhnya memancarkan aura fanatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Episode 2484. Bergegas. Bang bang bang. Di seluruh aula, fluktuasi energi api perang yang tak ada habisnya tercurah. Jelas sekali, 5 kunci yang tergantung di sorotan cahaya itu terkait dengan senjata peri yang memasuki aula utama, yang cukup membuat semua orang di sini menjadi gila. Dasar sekelompok idiot. Melihat pemandangan ini, Tang Feng tersenyum, dan tubuhnya bergerak seperti hantu.
Beberapa harta karun yang kuat di tubuhnya dikorbankan, dan secara bertahap mendekati peta bintang teratas dari berkas cahaya. Tindakan Tang Feng tentu saja tidak menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Pada saat ini, di aula gudang senjata yang luas, serangan ganas telah terjadi satu demi satu. Meskipun berkas cahayanya belum sepenuhnya hancur, jika memungkinkan untuk mengusir pembangkit tenaga listrik lain sebelum berkas cahayanya dipatahkan, niscaya itu akan menjadi hal yang lebih baik bagi pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Xiao Yan, jika kamu tidak melakukannya, aku takut. Melihat konfrontasi sengit di lapangan, Yue Rudai mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Yan membantunya menemukan jarum dewa takdir. Tentu saja, dia tidak ingin berhutang apapun padanya, dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Xiao Yan selama sisa waktunya. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak mengeluarkan suara atau bergerak. Melalui perubahan pada tubuhnya dan tindakan Tang Feng, dia jelas sedang mempertimbangkan sesuatu. Artefak abadi 5 jalan dilindungi oleh pancaran cahaya yang kokoh dan kuat. Bahkan jika semua orang bergabung, mungkin akan memakan banyak waktu untuk memecahkannya, belum lagi waktu yang dibutuhkan setiap orang untuk berjuang keras menyingkirkan yang lemah. Bagi Xiao Yan, 5 kunci yang masuk ke aula utama tidak diragukan lagi sangat menarik, tapi hanya itu saja. Pernahkah kamu melihat peta bintang di bagian atas berkas cahaya? Awasi Tang Feng sebentar. Xiao Yan menatap seberkas cahaya yang tetap tidak bergerak di bawah serangan energi kekerasan dari kerumunan, matanya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat, dan jantungnya berdetak serempak. 2 sisa peta tidak diragukan lagi merupakan kunci apakah akan memanen reinkarnasi Dao Surgawi atau tidak, dan sisa peta di peta bintang adalah bagian yang tersisa. Mengapa? Saya tidak ingin merampas kunci aula utama. Apakah Anda akan merampas sesuatu yang tidak layak disebutkan? Apakah kamu tidak ingin memperjuangkan api suci itu? Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, mata Yue Ru tiba-tiba dipenuhi dengan sifat keras kepala yang langka, yang secara langsung bertentangan dengan Xiao Yan dan bertanya. Karena mereka berdua tidak sedang menjalin hubungan, Yue Ru tentu saja tidak ingin berhutang apapun pada Xiao Yan, tapi Xiao Yan menyimpan kunci yang baik dan tidak memperjuangkannya, dan menyerahkan Seng Yan dengan cara itu, yang benar-benar membuat Yue Ru sangat bingung. Percayalah padanya, Yun Yun tidak berbicara, tetapi ketika matanya yang indah melihat peta bintang, aura kuno di tubuhnya melonjak. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan seperti itu, seperti deja vu. Untuk dapat membiarkan kekuatan warisan Hua Qinger mengirimkan fluktuasi seperti itu, peta bintang pasti berisi semacam harta yang sangat berharga. Terlebih lagi, Yun Yun sangat mengenal Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan membiarkan kelima kunci itu tidak merebutnya adalah karena ada sesuatu yang lebih berharga dari itu. Yakinlah, Xiao Yan tidak membuka mulutnya, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak bersamaan. Dengan kekuatan unik sang penyihir, jejak aura halus perlahan memancar keluar, mengelilingi seluruh kompleks istana, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibangun. Kali ini, apapun yang terjadi, gambar sisa ini tidak boleh dilewatkan. Apa misteri peta bintang ini? Ketika Tang Feng menyentuh bagian atas berkas cahaya, dia segera menjadi tenang dan mengulurkan tangannya dengan ringan, tetapi ketika telapak tangannya menyentuh peta bintang, sepertinya telapak tangannya memotong kekosongan, dan melewati peta bintang dengan menakutkan. Wah, tiba-tiba, sebelum dia sempat berpikir, sentuhan rubah api oranye emas tiba-tiba muncul dari peta bintang, dan segera mendarat di Tang Feng tanpa persiapan. Sisi, aura kematian yang menakutkan dengan kulit kepala mati rasa meresap dari lubuk hatinya, menyebabkan tubuh Tang Feng bergetar hebat. Semua kekuatan di tubuhnya sepertinya terbakar habis-habisan saat ini. Setelah beberapa saat, dia terengah-engah di udara dan langsung melemparkan rubah apinya. Di atas sorotan cahaya. Fluktuasi semacam itu tidak diragukan lagi adalah rubah api suci. Jejak api suci rubah api hampir menyebabkan Tang Feng terluka parah. Kekuatan semacam ini terlalu misterius dan kuat. Energi serangan mengamuk keluar dari aula, tapi tidak menimbulkan dampak apapun pada berkas cahaya. 5 senjata abadi perlahan berputar di atas berkas cahaya, dan energi serangan di sekitarnya terus mengalir, yang sangat menakutkan. Namun, ketika Tang Feng melemparkan rubah api itu ke dalam berkas cahaya kuno, yang selalu bersinar, dengan cepat meredup seperti lampu minyak yang layu. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik yang bertarung tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, dan hati semua pembangkit tenaga listrik tiba-tiba menjadi tegang, mata mereka tertuju pada berkas cahaya yang perlahan meredup, dan ekspresi gila muncul. Retakan. Dengan keras, retakan samar muncul pada berkas cahaya, dan setelah beberapa saat, terdengar suara pecah yang mengerikan. Bang! Sinar cahaya tiba-tiba pecah, berubah menjadi tirai cahaya yang turun dari langit, dan tiba-tiba tersebar dengan aura kuno yang berat. Tanpa perlindungan pancaran cahaya, kunci artefak abadi 5 jalan segera berwarna merah, dan ditempatkan telanjang di langit tinggi aula. Ledakan. Pada saat berkas cahayanya pecah, mata lusinan pria kuat meledak dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Itulah inti dari memasuki aula utama 6 jalan reinkarnasi abadi, cukup untuk memicu badai berdarah yang nyata di sini. Ini adalah milikku. Keluar dari sini. Yang kuat mengerti. Suara menderu dan menderu disertai energi kekerasan yang memekakkan telinga ditransmisikan. Pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ketiga sosok itu bergegas tepat di atas aula utama dengan sikap tirani yang menutupi langit dan matahari, di bawah posisi peta bintang. Xiao Yan,
kamu benar-benar idiot jika kamu tidak merebut peri kunci untuk memasuki gua. Bagian depan dan belakang dibungkus segitiga oleh Xiao Yan dan mereka bertiga. Tang Feng perlahan melonggarkan sudut bajunya, seolah dia menyembunyikan sesuatu, nada dan gerakannya sangat alami. Serahkan semuanya. Mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar bersama, tetapi dia menemukan bahwa peta bintang di depannya sudah menjadi biasa, dan sisa peta di dalamnya tidak tahu kapan menghilang. Segera, ada niat membunuh dingin yang sangat menakutkan di matanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tang Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi sudut matanya perlahan berputar, seolah sedang memikirkan jalan keluar tertentu. Jangan menantang sedikit kesabaranku. Di dada Xiao Yan, api suci berwarna mengkilap menyembur keluar, matanya menyusut rapat, dan api suci besar itu menekan Tang Feng seperti belenggu. Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tentu saja, agar tidak menarik perhatian banyak orang berkuasa di bawah, jika tidak. Bang! Asap abu-abu tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Feng, dan tubuh Tang Feng segera meninggalkan aula dan melarikan diri menuju kelompok luar istana. Xiao Yan, aku akan bersikap kasar terhadap hal itu. Hahaha, tawa hiruk pikuk bergema di aula, dan sosok Tang Feng segera melarikan diri dari sini seperti kilat. Episode 2485. Bagaimana melakukan? Asap tersebut mengandung semacam energi aneh yang mengganggu kekuatan jiwa setiap orang. Ketika asapnya hilang, sosok Tang Feng sudah menghilang. Yueru dan Yunyun saling memandang, dan ada kecemasan yang mendalam di mata mereka. Untuk mencegah kecelakaan, ayo tetap di sini dan ambil salah satu kuncinya. Xiao Yan, silakan. Saat ini, Yun juga menyadari sesuatu, melihat kerumunan di aula yang sedang menjarah, dan segera menggigit giginya. Oke, Xiao Yan dan kedua wanita itu saling memandang, dan segera pindah secara terpisah. Ada situasi penjarahan di aula, tapi Xiao Yan percaya bahwa kedua wanita itu sama-sama membawa senjata dewa, jadi tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi situasi ini. Wong berdengung. Sosok Xiao Yan langsung kembali ke ketiadaan, dan kemudian kekosongan di seluruh kompleks istana menjadi terdistorsi pada saat yang sama, dengan sentuhan kekuatan yang sangat kuat, seperti kemarahan yang berasal dari murka bumi, dan kekuatan aneh menutupi seluruh kompleks istana. Kekuatan macam apa ini? Tidak ada catatan seperti itu di buku-buku kuno. Tang Feng melihat sekeliling dunia istana, tetapi kekuatan aneh yang sangat besar memutarbalikkan kekosongan di sekitarnya. Perubahan dalam kehampaan tersebut ternyata merupakan wujud dunia aneh yang membawa panas terik. Di dunia, tebing-tebing bermunculan, dan pepohonan tumbuh subur di atasnya, yang merupakan keindahan surga. Bajingan kecil, jangan main-main di sini. Keluar dari kursi ini. Tubuh Tang Feng melonjak, dan dia mencapai puncak tebing dalam sekejap. Dia melihat ke kejauhan, tapi dia menyadari ada tekanan kuat di kekosongan di atas tebing. Itu adalah pemaksaan jiwa. Serahkan sisa gambar itu. Suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar dari dunia ini, dan aura ilahi yang perkasa perlahan mengguncang pikiran Tang Feng. Kekuatan jiwa dari alam gerakan ilahi. Mendengar suara Xiao Yan, ekspresi Tang Feng berubah sedikit jelek. Sebelum Tang Feng pergi ke gua, dia menyelidiki detail Xiao Yan, tetapi informasi tersebut tidak pernah menyebutkan kekuatan jiwa Xiao Yan di batas kenaikan abadi. Kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi sudah cukup untuk menghancurkan Tang Feng secara sepihak. Kalimat ini juga akan dikembalikan padamu. Serahkan Burning Jue dan banyak api suci di tubuhmu, mungkin aku bisa menyimpanmu seluruh mayat. Mata Tang Feng dipenuhi dengan tatapan tegas, tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dan aura tirani yang luar biasa keluar seperti banjir. Pemaksaan yang kuat sebenarnya menyebabkan seluruh dunia menjadi kejam, dan terjadi pemandangan aneh petir dan guntur di langit. Seluruh dunia secara alami adalah ruang formasi yang digariskan oleh kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan. Ketika aura menindas Tang Feng menyerang, Xiao Yan, yang mengendalikan formasi dari dunia luar, sedikit gemetar. Kekuatan Tang Feng secara alami tidak dapat menyebabkan paksaan apapun pada Xiao Yan, tetapi orang ini adalah ras bawahan terkuat di pusat dunia manusia. Kali ini, saya pasti tidak akan lengah ketika datang ke sini. Penguasa domain ini bahkan berani membunuh orang kuat di pusat dunia manusia. Jika kamu membunuh seseorang dari ras bawahan di pusat dunia manusia, kamu juga akan membunuh mereka. Ketika kata-kata Xiao Yan selesai, semua tebing di seluruh dunia tiba-tiba runtuh, dan pemandangan api dan kekuatan jiwa membentuk rantai belenggu yang mengelilingi tubuh Tang Feng. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual berbenturan pada belenggu, dan belenggu yang tak terhitung jumlahnya bersenandung dan meraung, bergema di seluruh ruang formasi. Sulit dipercaya, melihat Xiao Yan tidak muncul, Tang Feng menunjukkan ekspresi mencibir. Tombak perak muncul dari udara tipis di tangannya. Dia perlahan menginjak kekosongan. Kekuatan tirani reinkarnasi meresap ke dalam tombak perak. Belenggu surgawi. Wong berdengung. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan rantai energi yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan meteor, tiba-tiba miring ke arah Tang Feng. Hanya dengan cara ini, menghadapi pengepungan belenggu energi yang tak terhitung jumlahnya, suara Tang Feng sedikit suram, dan aura pemberontak dan kekerasan memancar di matanya. Bang! Tombak perak di tangan Tang Feng berkedip-kedip, langsung menahan belenggu energi yang mendekat. Fluktuasi tirani sebenarnya mengguncang seluruh ruang formasi menjadi retakan. Kemarahan api suci. Semua belenggu langsung dihapuskan oleh Tang Feng, dan Xiao Yan melonjak. Di seluruh ruang formasi, bola api berwarna dengan luas hingga 100 meter muncul dari udara tipis.
Tidak ada hiasan lain pada bola api tersebut. 6 api dengan warna berbeda terjalin di atasnya, dan seluruh ruang formasi menjadi sunyi dalam sekejap. Ledakan, bola api-api suci jatuh seperti meteorit, dengan aura menakutkan seperti bambu patah, dan menghantamkannya ke arah Tang Feng. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu berdengung dan bergetar, seolah-olah segala sesuatu telah kehilangan warnanya. Guru, dalam sekejap, melihat tingkat serangan ini, mata Tang Feng menyusut tajam, dan sentuhan ketakutan memenuhi hatinya. Serangan yang mengumpulkan 6 jenis api suci masih sangat menindasnya sekarang, belum lagi dia masih ditekan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan di ruang dalam formasi. Ini seperti memukul batu dengan telur. Tebasan Tianxuan, Tang Feng mencibir, tombak perak di tangannya tiba-tiba memiliki nafas kehidupan, energi perak yang tak ada habisnya tercurah, dan segera bergabung menjadi sungai panjang ruang, memenuhi depan Tang Feng. Hancurkan untukku. Di sungai panjang ruang angkasa, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di dalamnya, dan kekuatan ruang dioperasikan secara ekstrim oleh mereka, dan ada kekuatan mengerikan yang samar-samar merobek ruang, dan tiba-tiba tersapu ke arah bola api. Bang! Suara gesekan kecil keluar, dan riak energi yang luar biasa keluar dari pusat pertempuran. Riak kehancuran yang menyengat, sekali disentuh, saya khawatir meskipun Anda tidak mati, Anda akan terluka parah. Kekuatan orang ini tidak boleh dianggap remeh. Sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Tugas paling mendesak dari perjalanan ini adalah mendapatkan api reinkarnasi Dao Surgawi. Kita tidak bisa membuang waktu di sini. Setelah bertarung, Tang Feng menemukan bahwa kekuatan dan efektivitas tempur Xiao Yan bahkan lebih kuat daripada rumor yang beredar. Segera, beberapa pemikiran yang mengganggu muncul di benak saya. Sekarang peta sisa sudah ada di tangan, tidak perlu melawan Xiao Yan sampai mati. Setelah mendapatkan api suci, ada banyak cara untuk menyiksa Xiao Yan. Xiao Yan, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saya harap Anda dapat memasuki aula utama dari 6 jalan reinkarnasi abadi, kursi ini selangkah lebih maju. Bang! Begitu dia selesai berbicara, gulungan perak halus muncul dari telapak tangan Tang Feng. Tidak bagus, gulungan luar angkasa tingkat teknik keabadian hebat. Saat gulungan perak muncul, Xiao Yan dari luar tiba-tiba kehilangan suaranya. Retakan, gulungan itu dihancurkan dengan ringan oleh Tang Feng, dan lampu neon yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menutupi tubuh Tang Feng dalam sekejap. Bukaan cahaya seukuran tamparan tiba-tiba terbuka di ruang formasi. Dalam sekejap mata, sosok Tang Feng menghilang tanpa jejak-jejak. Brengsek, Tang Feng menghilang, dan Xiao Yan baru saja bangun dari ruang terbuka di kompleks istana, dengan ekspresi penyesalan di matanya. 2 gambar sisa, 1 untuk setiap orang, hal berikutnya mungkin menjadi lebih rumit. Episode 2486. Wong berdengung. Saat berikutnya, entah kenapa, di tengah seluruh kompleks istana, terdapat retakan seperti jurang lubang hitam, membawa aura kehancuran yang kuat, perlahan menyebar. Di mana jurang lubang hitam menyebar, semuanya dilahap olehnya. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan sekarang? Kedua bayangan itu datang berlari satu demi satu, dan nafas mereka cukup kacau. Jelas sekali bahwa mereka telah menghabiskan banyak reinkarnasi hanya untuk merebut kuncinya. Yun Yundai mengerutkan kening, memegang pisau batu besar berwarna darah di tangannya, yang tentu saja merupakan salah satu kunci untuk memasuki aula utama. Namun, dengan mengumpulkan kekuatan keduanya, mereka hanya merebut satu kunci. Jurang itu sepertinya adalah pintu masuknya. Perhatian Xiao Yan terhenti di jurang lubang hitam. Dilihat dari umpan balik kekuatan jiwa, budak api neraka dan api suci, pintu masuk pada dasarnya dapat ditentukan. Kamu pergi. Yueru mengertakkan giginya, dan kemudian tubuhnya dipenuhi semburan cahaya bulan yang berkilauan, dan dia langsung melarikan diri ke dunia luar. Xiao Yan, mata Yun Yun ragu-ragu untuk beberapa saat, bahaya yang terkandung di dalam jurang lubang hitam ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pergi. Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sisa gambar dari tubuhnya, dan segera membawa Yun Yun dan menyapu langsung menuju jurang lubang hitam. Menurut umpan balik dari kekuatan jiwanya sendiri, sepertinya ini adalah pintu masuk ke aula utama, dan sekarang kompleks istana runtuh, saya khawatir hanya ada jalan terakhir ini. Apakah ini terlalu berisiko? Dengan Xiao Yan memegang telapak tangannya, sentuhan kepastian muncul, tapi melihat jurang lubang hitam bersiul di bawah, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Serangan sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ini adalah tipuan buta. Pertahankan hatimu dan jalankan kunci senjata peri di tanganmu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, keduanya mengalir ke dalam jurang. Karena Tang Feng tidak mengambil kuncinya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Anda juga dapat memasukkannya menggunakan gambar sisa. Dengan 2 gambar sisa dan 5 kunci peri, akan ada total 7 orang yang merebut aula utama terakhir. Wah, tepat setelah tenggelam ke dalam jurang lubang hitam, energi panas menyapu dari segala arah. Suhu tinggi yang menakutkan dan kekuatan aneh sebenarnya terus-menerus menyerap kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Setelah melewati kompleks istana yang paling sulit, tubuh Xiao Yan seolah tersapu menuju kedalaman lubang hitam dan jurang, dan dia langsung menghela nafas lega. Xiao Yan, itu. Tepat ketika Xiao Yan melonggarkan kewaspadaannya, Yun Yun tiba-tiba menarik ujung pakaian Xiao Yan dengan tangan gioknya, dan ketakutan yang jarang muncul di wajahnya. Di bagian terdalam jurang lubang hitam,
ada banyak budak api dengan berbagai bentuk muncul, mereka berdiri di sini dengan tenang, melotot, menjaga portal kuno. Brengsek, hati Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang, begitu banyak budak api, bahkan jika mereka memulainya, itu akan menjadi keberadaan yang sangat sulit. Terlebih lagi, yang paling membingungkan Xiaoyan adalah para budak Huo ini sepertinya memiliki aura api suci. Bang! Tepat ketika Xiaoyan bingung, beberapa sosok menyapu tubuhnya dengan kecepatan tinggi, langsung menghadap portal kuno, sama sekali tidak terpengaruh oleh budak Huo itu. Di portal kuno, potongan garis emas perlahan ditarik menjadi mantra yang aneh. Setiap kali mereka melihat mantra ini, api suci dalam diri Xiaoyan dan Yunyun bersenandung dan berdenyut, seolah-olah mereka memiliki semacam kekuatan sihir khusus. Samar-samar menimbulkan banyak gengsi pada api suci di tubuh mereka. Di atas pintu, ada seorang pria tampan berjubah putih duduk dengan tenang. Mata pria itu tertutup, dan tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, tetapi ada pola api oranye emas yang sangat mencolok di antara alisnya. Identitas pria itu terpampang di layar penuh. Orang ini, apakah Seng Yan? Pada saat ini, hati Yun sedikit bergetar, dan dia berkata dengan sedikit keraguan. Tidak benar, Xiaoyan tidak menjawab, tapi dewa jahat keenam di luar alam dan bayangan jahat dalam darah yang dia temui sebelumnya bergema di benaknya sepanjang waktu. Bagaimana kabarnya? Jurang ini terus-menerus melahap kekuatan kita tidak bisa menunggu lama. Tapi pria berjubah putih yang menjaga pintu di depannya, ini. Beberapa orang kuat dengan kunci di kejauhan juga berhenti, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Melihat sosok berjubah putih di portal kuno di depan mereka, ekspresi keserakahan yang ekstrim muncul di mata beberapa orang. Kognisi dan wawasan mereka sangat tajam. Secara alami, mereka merasakan bahwa pria ini adalah samsara jalan surgawi. Namun meski begitu, tidak ada yang berani bertindak gegabah sampai situasinya jelas. Kekuatan api reinkarnasi Dao surgawi tidak ada habisnya, dan niscaya akan bermanfaat seumur hidup. Rasanya selalu tidak benar, Xiaoyan tidak bertindak gegabah, tapi dengan hati-hati membedakan pria berjubah putih di depannya. Ada budak api di mana-mana, dan bahkan ada pria berjubah putih yang dicurigai bereinkarnasi, tetapi fluktuasi pada tubuh mereka terlalu lemah, sangat lemah sehingga hampir bisa diabaikan. Xiaoyan, pergi. Tepat ketika Xiaoyan bingung, suara gemuruh besar terdengar, dan tamparan energi yang besar tiba-tiba menamparkan Xiaoyan dan Xiaoyan di kehampaan. Retakan, sosok Xiaoyan dan Yun melonjak bersama, langsung mengikuti raungan rendah, dan menabrak portal kuno. Wong berdengung. Tubuhnya menyentuh portal kuno, tetapi tidak ada bahaya untuk pingsan, tetapi portal kuno itu perlahan melepaskan sentuhan kekuatan yang sangat misterius ke arah sisa gambar di tangan Xiaoyan dan kunci di tangan Yun. Portal ini sepertinya sedang memeriksa kunci di tangan mereka untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki aula utama. Hehe, tempat ini hanya ilusi. Itu seharusnya merupakan pembiasan dari beberapa kekuatan luar angkasa. 6 makhluk abadi reinkarnasi ini benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Ular naga laut terpencil di sampingnya menyeringai. Di mana gadis gu racun segudang? Saat memeriksa, Xiaoyan berkata sedikit. 5 kunci, gadis di sampingmu mengambil 1, aku mengambil 1, dan 3 sisanya diambil oleh beberapa orang kuat dengan aksi. 10.000 gadis beracun itu sepertinya bergerak ke arah yang lain di dalam gua. Dia pergi, dan itu bukan tujuannya. Setelah ditanya oleh Xiaoyan, Yuhai Dragon Snake menggelengkan kepalanya sedikit, dan ada aura kekerasan di matanya. Jelas sekali, bahkan dia meremehkan kekuatan pembangkit tenaga listrik lainnya. Jadi, di aula utama, 3-4, itu tidak terlalu bersahabat. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kali ini kita pasti berhasil. Yun memegang sedikit alat ilahi di tangannya, dan ekspresi tegas tercurah. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, tubuh semua orang langsung tenggelam di atas pintu dan bergegas menuju aula utama 6 jalan samsara abadi. Sorotan sebenarnya, pada saat ini, baru saja dimulai secara perlahan. Episode 2487. Wah, setelah pengalaman aneh, tubuh Xiaoyan dan ketiganya langsung datang ke dunia redup yang penuh dengan keheningan. Dunia gelap hanya bisa menjangkau dan melihat 5 jari, tapi samar-samar bisa merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya merasuki hatinya. Xiaoyan, lihat di sana. Yun tiba-tiba berbicara, suaranya penuh kejutan. Melihat suara Yun, dunia istana besar yang menakjubkan perlahan terbuka di depan beberapa orang. Istana di depannya berukuran 1000 kaki, namun sangat berbeda dengan istana biasanya. Seluruh istana berbentuk segi 4, dan bagian tengah istana berbentuk yang agak tajam. Di atas reruntuhan segitiga terdapat singgasana emas yang seluruhnya dilapisi dengan cahaya oranye. Di atas singgasana, ada sesosok tubuh kurus yang duduk bersila dengan tenang. Di sampingnya duduk bersila, ada sesosok tubuh yang berdiri dengan tenang. Sosok ini adalah sosok berjubah putih yang baru saja dilihat semua orang di portal jurang maut. Api reinkarnasi Dao surgawi. Di dasar reruntuhan segitiga, para budak Huo yang kejam menatap tahta emas di tengah aula, dan mata mereka dipenuhi dengan kekuatan membunuh dan rasa hormat. Apa 6 reinkarnasi abadi ini? Api suci muncul, menerangi seluruh aula. Saat ini, Xiaoyan hanya merasakan hawa dingin di hatinya, karena fluktuasi yang terdapat pada hampir 100 budak api di depan mereka semuanya dalam tatanan reinkarnasi.
Jika ini tiba-tiba terbangun, saya takut. Dan yang paling penting, 6 jalan reinkarnasi abadi dan manusia api suci di tahta emas, samar-samar membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman, dan budak api neraka di tubuhnya juga memiliki penampilan aneh yang menembus perbudakan. Budak api yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan segitiga juga diatur dengan sangat cermat. Di bawah persepsi Xiaoyan, tampaknya mereka mengambil bentuk formasi tertentu, menekan dan menolak sesuatu. Selain itu, tidak ada jejak kejahatan di seluruh aula, yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Mungkinkah dewa jahat ke-6 telah dihancurkan? Lalu bayangan jahat dalam darah yang saya temui sebelumnya, mengambil resiko yang sangat besar untuk masuk ke sini, kenapa bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, pengalaman Rao Yi dengan Serenity Sea Dragon dan Snake tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Aula utama Dewa Reinkarnasi 6 jalan benar-benar terlalu mengesankan dan aneh, begitu banyak budak api yang cukup untuk membuat pusing orang kuat manapun. Selain itu, fluktuasi pada tubuh manusia yang diubah oleh api reinkarnasi Dao Surgawi mungkin setidaknya merupakan keberadaan menakutkan dari tingkat reinkarnasi keempat. Ayo lakukan. Saya akan membantu Anda menaklukkan api suci ini selama perjalanan ini. Setelah beberapa saat, sepertinya ada jejak bayangan naga di mata ular naga laut yang terpencil, dan keseluruhan orang tampak sangat misterius. Xiaoyan sedikit terkejut dengan perkataan Yuhai Dragon Snake, tapi Yuhai Dragon Snake juga tahu bahwa api suci terkuat ketiga dalam daftar api suci jelas bukan sesuatu yang bisa dia telan. Para dewa semuanya telah tiada, kebetulan Xiaoyan dan dunia iblis memiliki hubungan lama, dan mereka hanya menjual perasaan mereka. Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun tindakan apapun, dia hanya mengulurkan tangannya untuk melindungi mereka berdua, mundur serempak, dan melihat ke beberapa ruang kosong di aula. Anda bajingan. Kekosongan melonjak, dan sosok Tang Feng mengalir keluar. Begitu dia muncul, dia menatap Xiaoyan di kejauhan, dan langsung mencibir. Sabu-sabu. 7 orang berturut-turut muncul di aula utama satu demi satu, dan suasana seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Karena tidak ada di antara kalian yang mau melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Bang! Tang Feng memimpin dalam melancarkan serangan, kekuatan agung reinkarnasi spasial mengalir dari telapak tangannya, dan dia menamparkan budak api yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan segitiga dengan satu telapak tangan. Wong berdengung. Serangan energi yang mengerikan itu tampak kuat, tetapi tidak menimbulkan kerusakan berarti. Begitu menyentuh reruntuhan segitiga, ia padam seperti ngengat menuju nyala api. Melihat tindakan Tang Feng seperti ini, banyak orang di sekitarnya terlihat sangat serius. Saya khawatir ketiga reruntuhan ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Ada orang di sini. Tepat ketika semua orang bingung dengan hal ini, suasana kuno yang berubah-ubah perlahan menyebar dari atas reruntuhan. Reinkarnasi surga, tiba-tiba ada ledakan keserakahan dan ketakutan di hati setiap orang, yang tak terkendali memenuhi pikiran mereka. Pria berjubah putih di sebelah tahta membuka matanya, dan ada jejak rubah api oranye emas suci di matanya. Dia melirik ke 7 orang di bawah, seolah sedang melihat 7 mayat. Karena tersapu oleh api reinkarnasi Dao Surgawi, hati semua orang menjadi suram dan gelisah, tetapi demi api suci tertinggi ini, mereka berpura-pura tenang dan mencibir. Reinkarnasi surga, sekarang dunia 1000 besar sedang dalam krisis, berikan aku api asalmu. Aku akan membimbingmu menjadi yang terkuat di dunia ini dan menikmati rasa hormat yang tiada habisnya. Suara Tang Feng menjadi tajam dan bersemangat, dan dia berbicara langsung kepada Tian Dao Samsara. Hanya kamu tidak pantas. Tuan kursi ini, dari awal sampai akhir, hanyalah reinkarnasi abadi dari alam surga. Suara sedingin es dari nyala api Tian Dao Samsara seperti penghakiman kematian, perlahan-lahan berdampak pada pikiran orang-orang kuat saat ini. Jangan membuat misteri seperti ini lagi. Yang abadi dari reinkarnasi surga telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai api suci terkuat ketiga dalam daftar api suci yang bermartabat, apakah Anda bersedia menyusut di sini? Tang Feng tampaknya tidak berkecil hati, dia menjelaskan dengan ekspresi ringan, tetapi tidak ada yang memperhatikan fluktuasi aneh dan intensif di lengannya. Pembangkit tenaga listrik lainnya tidak bertindak gegabah untuk sementara waktu, tetapi bersiap untuk bertindak sesuai dengan itu. Boneka di pusat dunia manusia juga layak menjelaskan kata-kata seperti itu dengan kursi ini. Tian Dao Samsarayan mencibir, dan nyala api oranye yang berdengung menyapu habis-habisan, menutupi seluruh aula utama dalam sekejap. Semua retret diblokir sepenuhnya. Sepertinya orang ini bertekad untuk membunuh kita semua. Mata ular naga Yuhai sangat serius, dan fluktuasi yang memancar dari pria berjubah putih itu, jika ada yang dianggap enteng, aku khawatir itu mudah untuk mendapatkan kehidupan mereka. Apa yang aneh dari aula utama ini? Kenapa aku tidak merasakan aura senior kita dari klan Xiao, dan aura dewa jahat ke-6 di luar wilayah? Xiaoyan mengerutkan kening, jiwanya dan kekuatan lainnya menyebar, tapi dia tetap kembali tanpa hasil. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Tian Dao Samsarayan lagi. Sadar akan penampilan aneh Xiaoyan, mata pria berjubah putih itu tiba-tiba sedikit menyipit. Beri aku benih api suci di dalam kalian berdua. Beberapa saat kemudian, tatapan Tian Dao Samsarayan langsung tertuju pada Xiaoyan dan Yunyun yang tetap diam. Keduanya memiliki api suci di tubuhnya. Bagi Seng Yan, sumber dari Seng Yan memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka, belum lagi 6 api suci di tubuh Xiaoyan dan api suci tingkat tinggi di tubuh Yunyun.
Kekuatan api reinkarnasi Tiandao telah mencapai ranah menembus yang dalam dan halus, dan dia begitu gengsi dan ingin sekali mendapatkan 7 api suci lainnya di aula. Mungkinkah itu untuk yang disebut Dewa Jahat ke-6? Pikiran gila dan berani perlahan bergema di hati Xiaoyan. Episode 2488. Mendengar perkataan Tiandao Samsarayan, 4 orang lainnya tiba-tiba tertawa jahat. Ketujuh orang dalam perjalanan ini semuanya memiliki keserakahan yang sangat tinggi terhadap Seng Yan. Misalnya, hari ini pria yang ditransformasikan oleh api reinkarnasi Dao langsung menyerang Xiaoyan dan Yun Yun, yang tidak diragukan lagi membuat orang lain merasa sangat nyaman. Bagaimanapun, Xiaoyan dan Yun Yun sama-sama menyimpan api suci, dan mampu dibatasi oleh api reinkarnasi Dao surgawi tidak diragukan lagi adalah hal terbaik bagi mereka. Tindakan senior seperti ini adalah kehilangan sikap yang besar. Di sekitar tubuh Xiaoyan, api suci berkaca-kaca berdengung dan mengambil satu langkah ke depan. Aura agung Yiran menahan aura oranye emas di sekitarnya, dan ada sedikit rasa bangga yang tak gentar memancar keluar. Saat ini, saya hanya bisa gigit jari. Mungkin. Tapi karena kamu terobsesi, maka kursi ini akan menyaringmu menjadi budak api dan membuatmu tetap di dunia ini selamanya. Bagaimanapun, jika kamu memasuki gua ini, sangat mustahil bagimu untuk keluar hidup-hidup. Kekuatan di tubuhmu, kursi ini akan menerimanya dengan senyuman. Senyuman suram muncul di sudut mulut Tiandao Samsarayan, dan dengan sedikit lambaian telapak tangannya, gelombang tak terlihat menyebar, dan suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi aneh. Suhu tinggi yang panas dan misterius tiba-tiba keluar dari reruntuhan segitiga, menyebar seperti lapisan kabut pada budak Huo yang tak terhitung jumlahnya di atas reruntuhan. Tiba-tiba, nafas kematian yang hebat menyerbu hati semua orang. Dia mengendalikan budak api ini. Setelah budak api ini diaktifkan olehnya, aku khawatir situasi kita akan sangat memalukan. Peri api dan Yanu neraka tiba-tiba muncul dan mengepung Xiaoyan satu demi satu. Wajah cantik peri api tampak bermartabat untuk beberapa saat, sementara mata neraka Yanu juga menatap sosok singgasana di atas reruntuhan. Pada saat ini, reinkarnasi abadi 6 jalur yang kuat, yang hanya ada dalam legenda, duduk dengan tenang di atas tahta, tanpa fluktuasi aura di sekitarnya, seaneh tubuh sekarat. Retakan, gesekan keras terdengar satu demi satu, dan tiba-tiba budak api yang tak terhitung jumlahnya di limbah segitiga membuka mata mereka sedikit, dan aura perubahan yang telah terjadi selama bertahun-tahun muncul. Makananmu sudah tiba. Menghadapi pemandangan seperti itu, Tiandao Samsarayan tersenyum tipis, dan sentuhan rubah api oranye emas mengalir seperti sumber kehidupan di dalam tubuh, dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan. Kekuatan-kekuatan itu seperti gelombang pasang matahari. Setelah budak api yang tak terhitung jumlahnya menyerap Firefox oranye emas, dalam sekejap mata, suhu tinggi yang cukup untuk membakar semua kekuatan reinkarnasi dan kekuatan jiwa perlahan menghilang dari tubuh budak api ini. Fluktuasi yang tak terkatakan itu membuat ketujuh orang itu menyadari untuk pertama kalinya bahwa mereka sudah begitu dekat dengan kematian. Puff, bang, mata Huonu yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan nafas yang sangat deras keluar, menyebabkan kekosongan dan energi di seluruh aula bergoyang. Tidak, ruangnya sudah mulai berubah. Pada saat ini, sudut mata Tang Feng suram dan dingin, dan temperamen Dao Samsara surgawi di depannya terlalu aneh. Saat berbicara, di tanah istana di bawah kaki semua orang, tiba-tiba ada bulu api oranye emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Bulu api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan segera mengelilingi seluruh istana. Bungkus dan isolasi seluruh rute pelarian. Ledakan. Di atas reruntuhan, setiap mata budak Huo mengandung aura buas saat mereka perlahan keluar dari reruntuhan. Api merah tua yang melelehkan dunia emas di atas tanah, sentuhan suhu yang kuat membuat ekspresi ketujuh orang yang hadir menjadi sangat serius. Xiaoyan, aku percaya padamu. Tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan yang gelisah, Yun Yun memegang pedang Kaisar Langit Tai Chi di gelangnya dan diam-diam memegang Xiaoyan di gelang lainnya, matanya yang indah dipenuhi kelembutan. Budak api ini kurang tepat, hati-hati dan lakukan. Pada saat ini, Xiaoyan menyeringai, dan suara yang sangat gila itu akhirnya terdengar. Karena api reinkarnasi Dao surgawi ingin menghilangkan api suci, tidak perlu menyembunyikannya. Dilihat dari aura Saint Flame, aura para budak Huo ini agak aneh. Bang bang bang, serangkaian suara mengerikan terdengar, dan 10 budak api berturut-turut memblokir air di sekitar tubuh Xiaoyan, dan ada keserakahan yang bisa melahap semua hal di mata mereka. Di atas tubuh Huonu, rubah api oranye keemasan mengelilingi tubuhnya, dan gelombang yang sangat kuat itu membuat kulit Xiaoyan menjadi sangat intens. Kekuatan api suci ketiga, meski hanya jejak api, paksaan yang berasal dari orang paling kuat di daftar api suci jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan Xiaoyan saat ini. Bang! Dengan satu pukulan, lengan Xiaoyan terasa mati rasa. 10 budak Huo, meskipun fluktuasi pada tubuh mereka tidak memiliki kekuatan yang jelas, hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka, mereka sebenarnya setara dengan Xiaoyan. Budak api ini tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung apapun, tapi mereka bisa menjadi begitu kejam hanya karena kekuatan fisik mereka, yang mana itu sedikit. Tunggu, apa maksudmu kekuatan ini berasal dari 6 jalan reinkarnasi abadi? Saat menghadapi serangan terus-menerus dari budak Huo, Xiaoyan samar-samar mendeteksi sesuatu dari ingatan budak neraka Yan. Light of Firefly, juga mencoba memenangkan kejayaan bersama Hao Wei.
Latihan untukku. Melihat adegan pertarungan sengit di alam emas api merah di bawah, Tiandao Samsara Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Wong berdengung. Suara api reinkarnasi Dao Surgawi baru saja jatuh, dan pada tubuh 10 budak Huo di sekitar Xiao Yan, ada pola bintang yang memancar keluar, 10 bintang yang sedang naik daun terhubung, kekuatan pemenjaraan yang tak tertandingi, mencoba membuat semuanya kekuatan di tubuh Xiao Yan, sepenuhnya terkendali. Hanya berdasarkan kemampuan ini, apakah kamu ingin menyempurnakanku? Melihat pemandangan ini, di dalam tubuh Xiao Yan, ada nyala api berwarna mengkilap, dan dua kekuatan guntur abu-abu dan kilat bersinar seperti rubah bintang, melawan kekuatan pemenjaraan yang kuat. Cakar naga, di bawah perlindungan dua jenis energi, seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan energi aneh, dan tubuhnya bersinar seperti hantu. Saat dia memukul dengan cakar, sangkar bintang itu hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, ledakan dengungan pelan terdengar, dan tubuh 10 budak Huo sedikit gemetar, dan mereka langsung hancur menjadi awan kabut darah oleh serangan kuat ini. Kabut darah melayang di udara, menampakkan aura berdarah yang tak ada habisnya, seolah-olah ada sejenis makhluk yang perlahan merangkak di dalamnya. Orang ini, dia memecahkan 10 budak api di depannya, mata Xiao Yan perlahan menatap Tiandao Samsarayan yang tidak bergerak di atas reruntuhan. Orang ini adalah tujuan utamanya. Dan dari sudut pandang saat ini, meskipun api reinkarnasi Tiandao tidak memiliki roh api suci, dia telah mengukuhkan dirinya sebagai raja. Jika dia ingin menaklukkannya, saya khawatir dia harus mengalahkan Fang Cai. Wah, Xiao Yan, budak Huo ini abadi. Hati-hati. Dan tepat ketika hati Xiao Yan berkedip karena keraguan, suara Yun Yun yang dingin dan cemas tiba-tiba keluar dari belakangnya dalam lingkaran emas api merah. Ledakan. Saat suara Yun Yun terdengar, aura aneh yang telah berubah menjadi kabut darah di depannya benar-benar bergetar, dan gelombang yang lebih kuat dari sebelumnya muncul. Tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Pada saat ini, rasa takut yang tak terkendali menyapu darah dan jiwa Xiao Yan. Kabut darah yang diubah oleh 10 budak api ini benar-benar dapat berkumpul kembali, dan setelah berkumpul, mereka benar-benar berubah menjadi budak api yang lebih menakutkan. Kekal, budak api tertinggi dari tahap reinkarnasi kelima. Melampaui keberadaan boneka reinkarnasi 6 jalur. Episode 2489. Apa yang sebenarnya terjadi? Sisik naga biru di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri tegak, dan gelombang kegelisahan dan ketakutan memenuhi hatinya. Hai, kabut darah bergetar, sesosok pucat keluar, dan kabut darah yang tersisa di sekitarnya langsung menguap oleh sentuhan flamingo oranye emas. Api reinkarnasi surga. Pada saat ini, sisik naga biru di sekujur tubuh Xiao Yan memancarkan makna bersenandung, dan bahkan api suci di tubuhnya juga meledak dengan rasa bangga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api-api suci melawan, menceritakan kegilaan yang tak ada habisnya. Mengumpulkan kekuatan dari 6 api suci, meskipun itu tidak sebanding dengan api suci ketiga, tapi sebagai kebanggaan mulia dari api suci, bagaimana mereka bisa menundukkan kepala dan memohon belas kasihan atas kemauan mereka sendiri. Bang bang bang, kabut darah menguap, dan mata 6 orang lainnya di tempat kejadian segera memadat. Meskipun mereka terjerat oleh banyak budak Huo, tidak satupun dari mereka secara langsung membunuh budak Huo dengan cara yang menggelegar seperti Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan ini tidak boleh dianggap remeh, tapi aku khawatir akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton selanjutnya. 4 orang yang tersisa perlahan-lahan berurusan dengan budak api masing-masing, dan segera menatap Xiao Yan dengan ekspresi Schadenfreude. Budak Huo tipe fusi, yang berisi kekuatan api suci reinkarnasi surga, sebanding dengan tingkat reinkarnasi 5 kali lipat manusia, dan keberadaan yang menakutkan seperti itu cukup untuk benar-benar membunuh Xiao Yan di sini. Wang, aku akan menjaga orang-orang ini, dan orang itu, sayang sekali bahwa 2 pengontrol api suci, yang mengumpulkan api suci di tubuh mereka, seharusnya bisa memenjarakan orang itu untuk sementara waktu. Tiandao Samsarayan berkata dengan hormat kepada pria di atas tahta itu, dan kemudian matanya menatap langsung pada Xiao Yan. Sepertinya hanya dia yang tahu segalanya di sini. Orang luar hanya mengetahui bahwa 6 jalan reinkarnasi adalah tanah harta karun tiada taraf yang berisi api suci, tetapi apakah itu tanah harta karun atau jurang maut, saya khawatir masih belum diketahui. Tiandao Samsarayan menundukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara sedingin es, budak Yan, lakukan. Hancurkan dia. Suara aneh terdengar, dan segera ada kilatan api oranye emas di mata Yan Nu di depan Xiao Yan. Pertempuran api suci, aku sangat merindukannya. Xiao Yan tersenyum sedikit, sudut mulutnya membentuk lengkungan yang aneh dan gila, dan api suci yang berkaca-kaca berputar di sekelilingnya dengan lingkaran cahaya 6 warna, yang sangat indah. Penyusup, mati. Ketika Yan Nu mengucapkan kata terakhir, suara besar yang mengguncang hati dan jiwanya tersapu, membawa semacam gelombang aneh yang tidak dapat dikenali dengan mata telanjang. Badai jiwa. Wajah Xiao Yan tidak takut, dia mendominasi sisik naga untuk melindungi tubuhnya, dan api suci 6 warna beredar. Berkoordinasi dengan lonjakan istana spiritual 7 lapis di tubuhnya, gelombang besar setinggi ratusan kaki tiba-tiba dimuntahkan ke dalam kehampaan. Kekuatan jiwa yang tak terlihat menyapu, dan kekuatan jiwa menakutkan yang beriak di pikiran seperti badai yang tak terlihat, dan bahkan Tang Feng dan keempatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi dingin. Kekuatan Xiao Yan ini sebenarnya sangat kuat. Ular naga Yuhai memukul mundur Huo Nu di depannya dengan satu telapak tangan, dan segera menatap Xiao Yan yang bertarung melawan Yan Nu yang sangat kuat dengan rasa tidak percaya.
Kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi, jika tidak ada cukup kesempatan, saya khawatir itu tidak akan dapat mencapainya seumur hidup. Badai jiwa yang luar biasa menyembur keluar, seperti badai tak kasat mata yang melintas, dan akhirnya tiba-tiba bertarung di udara, mengguncang seluruh kehampaan alam emas api merah sepenuhnya. Satu demi satu gelombang jiwa raksasa bergulir, dan fluktuasi yang mengerikan mengguncang seluruh ruang hingga ke tepi jurang, seolah-olah semua kekuatan dibayangi oleh pertempuran jiwa tingkat ini. Poin reinkarnasi jalan surga. Pada saat konfrontasi jiwa ini baru saja jatuh, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Yan Nu di atas seluruh kehampaan, di mana ruang itu tiba-tiba mengencang seperti hati, dan segera berubah menjadi nyala api yang paling menyilaukan dan kembang api bermekaran. Di tengah kehampaan, telapak tangan Yan Nu tiba-tiba terangkat, dan dia diam-diam menunjuk ke arah Xiao Yan. Ada pola api oranye emas yang tak terhitung jumlahnya di ujung jarinya, dan bahkan ada semacam kekuatan penghancur di bawahnya. Seni abadi terbaik. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan bergema dengan jantung berdebar-debar, sepertinya di bawah jari Yan Nu, semuanya padam. Itu adalah seni abadi tertinggi dengan berkah api suci ketiga, dan kekuatannya hampir sama kuatnya dengan keterlaluan. Tebasan Kaisar Langit Tai Chi. Bayangan Gu Fangqian berkedip-kedip, dan pedang perak menyembur keluar, menggambar busur indah di kehampaan, dan aura ilahi dan ganas merangkak keluar seperti binatang buas yang tiada taraf. Bang! Satu jari dan satu pedang baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba semburan cahaya keras melintas di seluruh alam emas api merah. Tubuh 5 orang di sekitar mereka dengan cepat mundur, dan tidak ada yang berani terkontaminasi dengan kekuatan khusus itu. Anda gila. Mata Xiao Yan bersinar dengan kasih sayang dan cinta yang luar biasa, dan dia memeluk tubuh halus Yun Yun dalam pelukannya. Meski wajahnya serius, suaranya sangat lembut. Pada saat ini, gaun indah Yun Yun telah terkoyak oleh jari Yan Nu, dan sebagian besar warna putih salju terlihat samar-samar, dan seluruh orang tampak sedikit malu. Bahkan dengan pedang Kaisar Langit Taiji sebagai panduannya, pada jari yang kekuatannya sebanding dengan budak Yan peringkat reinkarnasi 5 lapis, dia hampir terluka parah. Batuk-batuk, aku. Aku hanya ingin membantumu. Dada Yun Yun naik dan turun dengan keras, seolah-olah dia ingin secara paksa bersorak, tapi setelah meronta, dia diam-diam merangkak di dada Xiao Yan. Tetaplah di sini. Ular naga Netherworld, tolong jaga aku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada kegilaan di matanya. Aku tidak bisa menjaga tanganku. Kekuatan di alam emas api merah sudah melahap sedikit kekuatan reinkarnasi mereka. Jika mereka terjebak seperti ini, saya khawatir semua orang akan tetap di sini sepenuhnya. Apakah kamu akhirnya siap menggunakan seluruh kekuatanmu? 4 lainnya memandang Xiao Yan dengan marah, dan segera menyipitkan mata, menatap Xiao Yan dengan saksama. Karena kamu adalah budak api, mari kita lihat api siapa yang lebih kuat. Busur dingin muncul di wajah Xiao Yan, tubuhnya melayang di udara, dan telapak tangannya tiba-tiba terbanting ke dalam kehampaan. Saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh kekuatan jiwa atau kekuatan lain. Kekosongan besar di alam emas api merah meledak tiba-tiba, dan pemandangan cairan energi berwarna-warni mengalir keluar. 6 warna cairan, seperti 6 siput api yang berbeda, baru saja muncul, dan suhu di seluruh aula turun ke titik terendah. Ini, semuanya api suci. Di antara mereka berempat, seseorang terus berbicara, keserakahan di mata mereka perlahan digantikan oleh keterkejutan. Kekuatan api suci merajalela, dan sangat sulit menemukan jejaknya. Xiao Yan ini memiliki begitu banyak api suci di tubuhnya pada saat yang bersamaan. 6 api suci, itu benar-benar monster yang keluar masuk. Sayang sekali ada orang itu di dalam gua. Kali ini, aku khawatir kita hanya bisa menghancurkan tempat ini bersama-sama. Melihat sumber lava api suci 6 warna yang mengalir di sekitar tubuh Xiao Yan, ironi di mata Tiandao Samsarayan perlahan menghilang, dan dia menoleh untuk melihat sosok kuno di sampingnya, matanya dipenuhi penyesalan. Di depan Xiao Yan, di bagian dada, kuali api kecil yang tampak biasa mulai muncul. Di bawah pengaruh kekuatan membara Xiao Yan, ia perlahan naik, mekar dengan kecemerlangan tak berujung yang bukan milik dunia ini. 6 api suci perlahan mengalir ke dalam kuali api kecil, dan sungai api yang indah tersapu. Pada saat air itu keluar, seluruh aula sepertinya ditusuk oleh semacam sengatan. Udara hitam suram perlahan menyusup dari kedalaman reruntuhan segitiga. Udara hitam sedingin es dan suram, dan setelah muncul, beberapa orang yang hadir merasakan gejolak emosi yang aneh. Fluktuasi semacam itu adalah rasa dari luar dunia. Episode 2490. Artefak ilahi 7 alam, kuali dewa api. Melihat tindakan Xiao Yan, tubuh Tiandao Samsarayan bergetar aneh, dan sentuhan ekstasi langsung memenuhi pikiran Xiao Yan. Brengsek, sungai api suci melonjak, tapi langsung ditekan oleh ki hitam itu, membuat tubuh Xiao Yan tidak bisa bergerak. Energi hitam melonjak, membawa semacam fluktuasi emosi yang aneh, dan perlahan berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Pancaran cahaya memiliki kecemerlangan tak berujung yang beredar di sekitarnya, membuatnya sangat suram dan dingin. Apa sebenarnya ini? Dengan pancaran berkas cahaya hitam, budak api yang tersisa di seluruh reruntuhan segitiga menjadi tenang bersama, tapi gas hitam tak berujung meresap darinya, dan akhirnya mengalir ke berkas cahaya hitam di tengah aula. Setiap kali pancaran-pancaran cahaya hitam mengalir, akan membawa semacam gejolak emosi yang sangat aneh, seperti kemarahan, kesedihan, Suasana sedih dan aneh memenuhi seluruh istana.
Yan Nu terdiam bersama, dan bahkan Huo Nu, yang berada di samping 6 lainnya, tampaknya telah kehilangan semua vitalitasnya dalam sekejap, dan berdiri kosong di udara. Sinar cahaya hitam melambai, seperti langit yang tak tertahankan jatuh, terbalik ke arah Xiao Yan. Kembali ke kursi ini. Tepat pada saat kritis ini, sosok jubah putih menyala Tiandao Samsara melambai dan bergerak langsung dari atas reruntuhan segitiga. Dalam sekejap mata, itu sampai pada Xiao Yan, dan cahaya oranye emas terang muncul, mengguncang sinar hitam itu ke samping dalam satu gerakan. Wong berdengung. Bahkan jika api reinkarnasi Dao Surgawi ditembakkan, itu hanya mengguncang sinar hitam ke samping dan sepertinya tidak mampu mengeluarkannya. Bahkan kekuatan api suci, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar api suci, tidak dapat mengeluarkan dan memurnikan aura ini. Nak, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Melihat tingkah aneh Xiao Yan, Tiandao Samsara Yan berbalik dan memarahi. Senior, apakah ini sisa dari kekuatan dewa jahat itu? Xiao Yan tersenyum, seolah dia telah memikirkan solusi yang bagus. Terus, bukan itu yang harus kamu ketahui. Mata Tiandao Samsara Yan muram, dia mengangkat jari Baizi dan menunjuk ke arah berkas cahaya hitam di depannya. Tiba-tiba, nyala api berwarna oranye keemasan menyembur dari sela-sela jari, tampak sebesar ibu jari, namun kemanapun ia melewatinya, selalu ada gelombang kuno yang kuat. Jari api oranye itu sangat cepat, dan segera setelah muncul, ia mengisolasi kekosongan di sekitar berkas cahaya hitam dari aula, membuatnya mustahil untuk terus menarik aura jahat di reruntuhan segitiga untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Namun, pancaran cahaya hitam juga tampak sangat spiritual. Ia berguncang dalam sekejap mata, dan lingkaran kabut hitam terus menyebar, seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Bang bang bang. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, di atas tahta yang sunyi di atas reruntuhan, fluktuasi yang agak aneh terjadi. Bang, udara hitam jahat yang agung mengalir dari bawah pancaran cahaya hitam dan reruntuhan segitiga, dan setelah beberapa saat, ia membungkus singgasananya sepenuhnya. Pria di atas tahta yang seperti mayat hidup, matanya yang telah tertutup selama bertahun-tahun, tiba-tiba mengalami pukulan yang agak lemah. Guru, pada saat ini, apakah itu Xiao Yan, Yun Yun atau Tang Feng, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi dingin, ekspresi bermartabat di matanya sangat serius. Jika makhluk abadi dari 6 jalan reinkarnasi terbangun, itu akan menjadi bencana nyata bagi mereka. Karena 6 jalan reinkarnasi abadi, saya khawatir mereka telah sepenuhnya terkorosi oleh aura jahat, dan Huawei telah menjadi anggota klan jahat asing. Begitu mereka bangun, hanya akan ada satu takdir bagi yang kuat yang hadir. Jatuh di sini. Senior, apakah kamu masih ragu? Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin, matanya waspada, dan dia segera meremas telapak tangannya dengan erat, dan kuali yang menyala-nyala melayang di udara, melepaskan gelombang yang sangat menakutkan, dan berbalik untuk berbicara langsung kepada reinkarnasi dari jalan surgawi, di depannya. Artefak ilahi 7 alam, Ding Dewa Api, sangat kuat, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Dengan kekuatan kami saat ini, kamu tidak bisa menghadapinya. Tiandao Samsara Yan memandang pria di atas tahta itu dengan mata muram, dengan ekspresi yang sangat rumit. 6 jalan samsara abadi mengendalikan api suci ketiga dan melenyapkan dewa jahat ke-6 di luar wilayah. Orang kuat seperti itu pantas mendapatkan rasa hormat dari siapapun di dunia. Dalam situasi saat ini, menurutku bahkan para senior abadi dari 6 jalan reinkarnasi pun tidak ingin melihatnya. Setelah dia meninggal, dia dikuasai oleh kejahatan. Sebagai penguasa api suci, meski aku tercabik-cabik di sini, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk melenyapkan dewa jahat ini. Bahkan jika aku mempertaruhkan segalanya padaku, aku ingin senior ini memiliki rumah yang bagus. Suara Xiao Yan penuh dengan arogansi yang tenang, dan matanya langsung tertuju pada samsara surga. Dia telah tumbuh dewasa, meskipun dia belum memiliki kekuatan untuk menghadapi dewa jahat, tetapi jika dia takut dengan tangan dan kakinya, niscaya dia akan menggali kuburnya sendiri. Kekuatan dewa jahat, dia memiliki keabadian dan keabadian di tubuhnya, dan itu berasal dari kebanggaan terhadap darah keluarga Xiao. Pertempuran ini sangat penting. Gua ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Begitu dia bangun, kita semua akan jatuh di sini. Suara Tiandao Samsara Yan sangat berat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Yan beberapa kali lagi. Perilaku orang ini persis sama dengan 6 jalan samsara abadi, tetapi dia tidak tahu bahwa dewa jahat ke-6 di luar alam memiliki kekuatan tertinggi yang mengguncang dunia. Bahkan jika itu adalah 6 jalan samsara immortal ditambah dirinya sendiri, itu hanyalah kemenangan tipis di awal. Sekarang 6 jalan telah jatuh, meskipun dewa jahat juga terluka parah, api samsara jalan surgawi tidak berani bertaruh. Setelah dewa jahat ke-6 berhasil dibangkitkan, malapetaka yang dibawa oleh pembangkit tenaga listrik semacam itu tidak dapat dibayangkan. Pada saat itu, dia mungkin adalah orang berdosa selama berabad-abad di dunia besar. Senior sangat ragu-ragu, tapi dia khawatir kekuatan jahat akan menyebar, yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Saya memiliki 6 api suci di tubuh saya, serta banyak cara lain seperti kuali dewa api, dan saya ingin membuat kesepakatan dengan senior. Melihat Tiandao Samsara yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, Xiao Yan langsung mendesak. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, itu akan berubah jika terlambat. Kesepakatan apa? Tiandao Samsara Yan juga sedikit takut. Sebelumnya, dia berencana menelan kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya, secara alami, untuk menstabilkan kekuatan pesona untuk menekan roh jahat.
Sekarang, kekuatan Xiaoyan jelas memiliki peluang untuk melenyapkan roh jahat. Tapi harapan seperti itu terlalu kecil, jika perjalanan ini membunuh Dewa Jahat ke-6, saya harap senior memberitahu saya asal-usul Anda. Petik 2. Dengan tekad yang membara, api suci ketiga sangat penting bagi saya. Mata Xiaoyan tegas, dan dia mengucapkan kata demi kata. Xiaoyan saat ini memang memiliki kesombongan ini. Hanya Dewa Jahat ke-6 yang ditekan oleh reinkarnasi abadi 6 jalur untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimana jika kamu kalah? Tiandao Samsarayan mengajukan pertanyaan, namun ketika Xiaoyan mengatakan ini, dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Jika kamu kalah, tutup mulutmu. Dan sebagai keturunan klan Xiao, saya bersedia meledakkan 6 api suci untuk membentuk garis lintang api suci dan secara permanen menekan tempat ini menggantikan senior. Suara Xiaoyan sangat arogan, tetapi ketika sampai ke telinga Tiandao Samsarayan, itu dipenuhi dengan kekuatan sihir khusus. Oke, maka kursi ini akan menemanimu menjadi gila sekali. Hahaha. Tiandao Samsarayan tertawa terbahak-bahak, api oranye kemasan memancar dari langit dan menutupi bumi, dan sentuhan aura ilahi muncul, terus-menerus menahan pancaran cahaya hitam dan aura jahat itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.